bahas ini apa namanya, sundel bolong. Setauku sundel bolong itu dia itu kan gini, dia itu kan misalnya dia itu ibu hamil kan, terus tuh dia itu mati, baru tuh perutnya itu pecah. Tuh, sudah jadi belakangnya bolong, terus dia itu kalau makan dia pergi makan sate, baru itu satenya keluar dari belakang. Sudah Kalau makan sate. setahu gue sundel bolong itu hampir mirip kuntilanak gitu. Sundel bolong kuntilanak bukan ya? Kuntilanak kan karena dia kuntilanak kan yang ada anaknya. nah ini juga dia kan meninggal hamil Iya. kan, pokoknya kayak kata orang kan hampir mirip-mirip katanya ini. Jadi dia matinya Gue kira kuntilanak itu yang yang dia itu dipaku sininya, jadi dia tuh Oh. berubah jadi manusia. sundel bolong setahuku itu dia meninggal keadaan hamil. Katanya dia nih melahirkan, jadi ada yang nama, kata orang ada yang namanya melahirkan secara gaib. Nah ya kuntilanak ini kuntilanak si perempuan ini hamil dalam kuburan tapi tetap melahirkan ya, karena dia bukan manusia lagi, jadi nggak normal lahirnya di belakangnya, makanya bolong Gitu. katanya. Saya gitu asal musul bolong tapi nggak ngerti. Kamu ada pengalaman nggak tentang hantu mana? Pernah satu kali aku pernah lihat hantu satu kali. Mana? Itu yang waktu itu yang aku dari RSUD di ATM. Kau oh iya, Kan aku pergi ke itu rumah sakit. Di rumah sakit kan biasa ada ATM kan. Nah rumahku tuh dekat rumah sakit itu. Terus ya kan ambil uang di ATM, jadi pergi ke situ lah. Kan di rumah sakit itu kayak apa ya, dia tuh dibawanya itu kayak kan gunung kan gini, jadi dibawa sininya tuh kayak hutan kan berpohon-pohon. Terus tuh kan naik ke atas, gue ambil uang, sudah mau pulang turun tuh. Terus tuh kan otomatis kan turun kayak gini, di sini tuh ada pohon-pohon, di sebelah sininya jalan raya lah, baru sudah turun kan. Terus itu tuh di sininya tuh aku lihat ada kayak cewek rambut pendek segini, terus dia tuh duduk menghadap belakangnya yang kami lewat di belakang. membelakangi kalian gitu. Iya, duduknya jongkok kayak gini. Jongkok. Iya. Masa? Iya sih waktu itu. Terus Baru tuh situ kan aku kan bawa motor kan, aku kan yang bawa motor, baru tau aku kayak gini. Jadi mama aku tuh bilang, hei lihat jalan, langsung kayak gini. Langsung di situ kayak aku merinding sekali, kayak takut gitu karena baru pertama kali lihat hantu. tapi menurutmu itu hantu? Kayaknya Kalau aku kayak apa ya, udah pengalamannya sih banyak tapi syukurnya nggak pernah lihat jelas. Dan jangan sampai dia hanya cuman kayak aku seringnya tuh kayak lihat sekilas gitu sekilas aja, nggak pernah kayak nyata depanku itu nggak. Tapi kalau kayak suara-suara sering sekali jelas, kayak suara gitu sering jelas. Tapi pernah di sini kan di WC itu aku ini buang air nggak tutup pintu kan, masih perbaikan di sini, masih renovasi rumah. Terus tuh jadinya ke sana itu kayak apa namanya bau-bau ini kayak rawa-rawa. iya kayak rawa-rawa kebun gitu kan. Terus tuh karena aku nggak tutup ini karena masih gelap sekali WC kan, masih renovasi rumah kan, jadi WC tuh gelap, jadi aku nggak tutup pintu. Tapi ada kau temannya kayaknya ya, kau kan suruh kau terus temani. Habis itu nggak tahu bener apa enggak, aku lihat kayak pocong kan, terus tuh tapi itu kayak gini-gini aja nah beneran. Tapi kalau itu daun gerak tuh yang daun pisang apa di samping itu nggak gerak, hanya itu yang bolak-balik gini-gini, nggak tahu pocong apa sudah itu. Tapi aku lihat
baru aku di sini kayak sering gitu, nah sering kayak misalnya aku lihat itu jelas sekali, aku lihat itu ular, jadi aku cari nggak ada, masa langsung hilang, padahal di bawah kaki aku itu kayak ular, berapa kali aku kayak gitu bener. Tapi pernah yang kulihat ular, tapi memang itu ular. Nah, iya yang di situ nyampe itu. Aku juga ada pengalaman waktu itu. Aku kan waktu kelas 2 SMK aku ini kena usus buntu, jadi aku tuh operasi, jadi sakit pokoknya. Selama habis operasi tuh kayak sudah orang sakitan gitulah. Nah terus jadi aku kan ikut taekwondo tuh. Nah pas aku tuh nggak mau ketinggalan ini, kan orang mau penaikan sabuk. Nah, aku tuh nggak mau ketinggalan penaikan sabuk gitu. Nah jadi nanti temenku sudah biru, aku mesti hijau kayak gitulah. Nah jadinya aku baru aja berapa hari keluar dari rumah sakit habis operasi usus buntu, aku langsung pergi latihan. Punya aku langsung pergi latihan, kayak aku mau ketinggalan gitu kan. Nah jadinya kan kalau latihan taekwondo di sini tuh pulang jam 10 malam. Sebenarnya jam 9 lewat sih, cuman jauh dari rumah kan. Jadi pas daerah sini ada lah, di sini pokoknya kelapa sawit banyak, kau ngerti kan? Kelapa sawit banyak di situ itu sekitar jam 10-an lah. Aku bawa motor itu pokoknya. Itu kok sendiri? Aku sama ini teman, bukan teman sih, kayak teman tapi udah kayak keluarga gitu. Sama dia ikut waktu juga kan. Habis itu ini tumben-tumbennya aku tuh nggak pergi sama mama aku, biasanya aku sama aku terus, aku bawa mama aku terus ke latihan. Habis itu pokoknya aku lihat itu kayak lewat kayak putih-putih tapi cepat sekali lewat aja sekilas itu. Nah besoknya aku nggak bisa bangun ya, cuman kita kan pikir positif semua. Aku juga mikir ya kalau iyalah mungkin karena aku baru keluar dari rumah sakit sudah pergi latihan, jadi pikirnya mungkin sakit kan. Tapi sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari aku nggak bisa bangun, kayak susah ngomong, kayak apa sih, cuman operasi itu kayak orang apa aja gitu. Nah sakitnya sampai terkapar sekali. Nah sudah seminggu kayak lemes sekali sudah kan. Aku baru cerita ke mama aku bilang waktu malam itu aku lihat, memang aku baru bilang begitu langsung ya kalau kami orang Sulawesi kan. Terus dia bilang gini, kenapa kamu nggak bilang nih gitu, kenapa nggak bilang, langsung dibuat kayak arang-arang atau apa dibakar di situ kan, langsung kayak dibacain gitu, baru taruh di sini. Habis itu asapnya gini kan, sudah langsung baik, Langsung bisa gerak loh. iya. Nah bundaran, jadi di sana ada bundaran tuh guys ya. Tapi kota ini memang terkenal mistisnya banyak, sudah biasa sih. Nah di bundaran, tapi kan si ponakanku ini Iva sama Wafik itu bukan orang sini. Kalau kita kan orang sini, jadi dia datang dari Samarinda. Kayaknya aku belum pernah cerita ke aku deh. Iya kah? Udah. Pokoknya mereka ini dari Samarinda. Sebenarnya dari Sulawesi semua juga, tapi tinggal di Samarinda. Nah baru datang sini jalan-jalan. Terus aku bawa mereka berdua jalan, Iva di depan kan motor metik, Iva di depan, Wafik di belakang. Pas jalan-jalan ke Bontang lewat sana pulang, itu pas di bundaran Iva itu kayak gini, Mia ngapain itu anak sama bapaknya mandi di situ. Aku bilang mana, aku malah nyaut lagi, mana langsung dia itu Iva tambah dia tunjuk. Iva itu umurnya berapa ya, pokoknya belum sekolah, anak-anak umur belum sekolah. Dia tunjuk begini, itu sana dia mandi sama bapaknya. Dia langsung Wafik bilang, Iva betulan kah, jangan dia kan Wafik dari belakang itu kayak Iva jangan ditunjuk. Kenapa kita diam terus kayak kepikiran kan sampai rumah Di jalan itu. Iya kita diam, kita pikir terus. Wafik juga takut, dia sudah ngerti udah sekolah. Kenapa sampai rumah Iva makan baru makan sekali, kayak 1-2 suap lah. Terus dia keselak tulang, dia muntah hampir 1 piring. Iya dia langsung itu aku ceritain memang ke itu mamaku. Nah memang tadi tuh begini tambah aku juga malah tambah aku nyautin, nah mana
coba aku diam-diam aja, aku juga lupa sih teman-teman. Aku itu kenapa percaya, karena kayak mana ya, entah itu sugesti atau apa nggak tahu, cuman aku emang sering dengar. Kalau lihat mungkin lihat nggak jelas, aku syukurnya nggak pernah lihat jelas ya. Aku lihat kayak sekilas atau enggak dia lewat atau enggak gini, aku yakin tadi aku lihat itu, aku cari-cari enggak ada kayak gitu. Tapi kalau suara-suara aku sering dengar, apalagi jelas sekali pas rumahku yang di sana dulu di Simpang itu. Jadi kakakku ini kan kata orang kan kalau maghrib nggak boleh goreng ikan asin. Coba aja maghrib goreng ikan asin, ada itu pocong apa kalau ada depan rumah itu pokoknya. Nah jadi kakakku ini, kalau kami kayak adat kita tuh kayak masih sakral sekali, kayak kuat gitu. Nah hal-hal begitu masih kuat, jadinya kakakku yang cewek kita udah kasih tahu, kan dia lapar nanti aja goreng. Tapi dia nih udah lapar sekali, dia nekat dia goreng ikan asin itu maghrib. Pas sudah jam 7-an, kami di depan rumah duduk kayak gak tahu kenapa tiba-tiba kita diam, terus tiba-tiba bunyi kayak gitu langsung masuk gitu ke dalam rumah. Itu kan di teras. Iya, nggak teras banget. Kau tau lah, kau pernah kesana? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Pokoknya dia kayak depan rumahmu gitu lah, nggak ada teras tapi bisa duduk situ, kayak gitu. Nah kayak gitulah dia, baru tuh jelas sekali. Pokoknya kata orang tuh pokoknya jangan goreng ikan asin maghrib. Coba aja ya, ini bukan aku sota, maksudnya aku juga udah denger sendiri, udah ngalamin sendiri. Jadi percaya terserah kalian, gitu aja guys. Jadi itu saja dulu videonya. Kalian komen di bawah bagusnya kita di konten horor selanjutnya kita bahas video apa. Kita juga udah capek, mau istirahat ya. Jadi ini udah jam berapa tadi? Jam 1 ini udah jam 1. Nah terus itu apa tadi bilang, kalian komen di bawah pengalaman kalian apa, atau enggak ada yang mau pengalaman kalian kami ceritain, komen aja di bawah, nanti kita ceritakan. Jangan lupa like, subscribe, komen, biar kita itu makin semangat buat video ya. Jadi pesan kita, kalian nggak usah takut sama hantu, setan. Jadi setan itu bukan setan ya bahasanya guys ya, setan itu sifat. Iya. Setan itu sifat, bukan ya hantu, setan itu sebenarnya sifat manusia. Sifatnya kayak setan, bukan setan beneran. Sebenarnya salah itu kalau orang bilang hantu itu setan. hantu setan gitu. Jadi kalian gak usah takut sama makhluk kayak gitu. Kalau kalian takut, dia tambah suka, kata orang kan. Kalau kalian takut, dia tambah suka, kata orang nih ya, kasih tau. Misalnya nih, kalian di mana, tempat dimanapun, misalnya kalau kalian merinding, berarti ada dia. iya kah? Iya, kata orang. Tapi kalau kalian biasa aja, normal. Tapi kalau kita sih sekarang ini, apa karena berani kah, karena biasa aja, bagaimana kita rasainnya nggak ada apa-apa, ya kan, nggak ada apa-apa kan, kayak dingin aja, karena kipas. biasanya orang kan kalau memang di situ ada merinding, terus hawanya beda, kayak gitu-gitulah. Tapi kita nggak ada, kita nggak ada rasa apa-apa, santai aja. Tadi juga lihat foto-fotonya, mungkin kita juga orangnya sering nonton hantu, sering nonton horor. Foto tadi kita lihat fotonya, baru orangnya ada di belakang. Iya. Kita nggak tahu kan, kita perhatiin HP ya kan. Jadi makasih ya sudah nonton. Komen di bawah bagusnya kita bahas apa lagi setiap malam Jumat.
Oke, terima kasih ya. Ingat jangan takut sama apa-apa, kita semua sama-sama ciptaan Tuhan. Tuhan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.